Bapak Ibu akan mendapatkan diskon spesial, diskon terbaik se-Indonesia hingga ratusan juta dan kita bisa nego sampai deal. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar teman-teman semuanya? Terima kasih sudah klik video ini. Saya doakan teman-teman selalu diberikan kesehatan, dimudahkan dalam segala aktivitasnya, dan tentunya selalu diberikan kesuksesan dan kebahagiaan. Jumpa lagi di channel Kacamata Dipras, channel yang membahas info-info seputar otomotif. Di samping kita ada Mitsubishi New X-Force yang tipe DS alias tipe tertinggi. Tapi unit yang kali ini ternyata adalah unit yang sudah mendapatkan improvement di tahun 2025 ini. Nah, kira-kira apa saja improvementnya? Dan apakah ada perubahan yang signifikan dan apakah lebih menarik dibandingkan model sebelumnya? Nanti kita bongkar semuanya. Namun sebelum kita bongkar, buat teman-teman yang ingin tahu juga info promo-promo menarik dari Mitsubishi, gak ada salahnya kita simak dulu video yang satu ini. Halo, selamat siang Bapak Ibu. Perkenalkan, saya Indah, Sales Supervisor Mitsubishi Fatmawati. Jika Bapak Ibu ada kebutuhan untuk pembelian unit, retail, corporate, COP, bisa hubungi Indah di nomor telepon 0812 86 789 556. Dan untuk Bapak Ibu yang ingin berkunjung di showroom kami, bisa datang di alamat Jalan RS Fatmawati nomor 58 sampai 60. Cilandak, Jakarta Selatan. Patokannya adalah 500 meter dari lampu merah Fatmawati ke arah Blok M. Selain melayani pembelian Mitsubishi baru, kami juga melayani servis dan pembelian spare part. Jadi, untuk Bapak Ibu yang ingin menservis mobil Mitsubishi kesayangannya, bisa datang langsung ke showroom kami atau bisa terlebih dahulu menghubungi Indah untuk Indah bisa jadwalkan jadwal servisnya terlebih dahulu. Sehingga saat Bapak Ibu sampai di bengkel kami, Bapak dan Ibu tidak perlu menunggu untuk antri lagi. Nah, jika Bapak Ibu berminat untuk membeli Mitsubishi terbaru, Indah sudah siapkan promo-promo Mitsubishi terbaiknya. Yang pertama, untuk Bapak Ibu yang ingin membeli mobil Mitsubishi baik cash dan kredit, Bapak Ibu akan mendapatkan diskon spesial, diskon terbaik se-Indonesia hingga ratusan juta dan kita bisa nego sampai deal. Dan khusus pembelian selama event GJAW berlangsung, Bapak Ibu bisa mendapatkan tambahan cashback dan souvenir menarik secara gratis. Lalu yang kedua, kita juga punya promo DP ringan. Contohnya, mobil yang ada di samping Indah ini, Mitsubishi X-Force dengan DP 0% atau tidak bayar sama sekali. Lalu ada Mitsubishi Xpander, DP mulai 10 jutaan, Xpander Cross, DP mulai 15 jutaan, lalu ada New Pajero Sport, DP mulai 50 jutaan, dan kami juga ada mobil komersial seperti L300 dan Triton yang Bapak Ibu cuma DP 50 jutaan saja. Lalu yang ketiga, kita punya promo angsuran ringan. Dengan angsuran mulai dari 4 jutaan saja, Bapak Ibu bisa memiliki unit terbaru kami. Lalu yang keempat, kita ada promo bunga ringan. Bunga 0% untuk 1 tahun dan bunga spesial untuk 2 sampai dengan 8 tahun. Lalu yang kelima, kami akan memberikan paket servis gratis meliputi jasa, penggantian oli, dan spare part selama 4 tahun atau 50.000 km. Jadi Bapak Ibu tidak perlu memikirkan biaya servis Mitsubishi terbarunya karena biaya servis sudah kami gratiskan.
Lalu yang keenam, kita ada program tukar tambah. Bagi Bapak Ibu yang ingin menukar mobil lamanya dengan Mitsubishi terbaru, Bapak Ibu bisa menghubungi Indah langsung. Jadi Bapak Ibu tidak perlu keliling showroom karena kita pastikan mobil lama Bapak Ibu merek apapun akan mendapatkan penawaran harga terbaik dari kami. Dan terakhir, dan ini yang paling penting, jika Bapak Ibu membeli Mitsubishi terbaru dari Indah, Bapak Ibu akan mendapatkan hadiah langsung berupa voucher belanja dan voucher nano coating tanpa diundi. Dan bagi Bapak Ibu yang mau test drive, bisa langsung menghubungi Indah, nanti Indah akan siapkan unit test drive-nya. Dan apabila Bapak dan Ibu belum ada waktu untuk ke showroom kami, cukup kirimkan alamat dan kami akan membawakan unit test drive-nya ke rumah ataupun ke kantor Bapak Ibu semua. Jadi, jika Bapak Ibu ingin membeli mobil Mitsubishi, jangan lupa hubungin Indah ya. Ingat Mitsubishi, ingat Indah. Itu tadi kita sudah simak info promo-promo menarik dari Kak Indah, salah satu sales supervisor dari Mitsubishi Sun Motor Fatmawati, Jakarta Selatan. Jadi teman-teman bisa langsung konsultasi yang butuh info seputar pembelian mobil Mitsubishi. Bahkan kalau mau nanya promo-promonya tentunya akan mendapatkan promo yang spesial, apalagi sudah akhir tahun. Potongannya juga cukup besar, tadi sudah dibisikkan ke saya gitu ya. Tapi untuk lengkapnya nanti teman-teman langsung japri aja ke Kak Indah, langsung hubungi nomor yang ada di deskripsi. Dan di bawahnya kita juga sudah lampirkan harga lengkap, termasuk Mitsubishi X-Force dan para kompetitornya juga. Oke, kita langsung bongkar ya. Mitsubishi New X-Force yang DS atau Dimension yang 2025 dan ini sudah mendapatkan improvement. Kita lihat di sini dari tampilan tampang depannya ini memang tidak ada perbedaan dari desain model sebelumnya, di mana model dari grillnya itu berbentuk honeycomb, di finishing warna hitam glossy dengan karakter yang kelihatan menonjol dan dia juga kelihatan besar-besar gitu ya untuk honeycombnya, lengkap dengan emblem logo Suzuki berwarna chrome di bagian tengahnya. Lalu untuk desain dari lampu-lampunya, ngomongin X-Force ini memang cukup menarik, yaitu modelnya T-shape dengan lampu DRL yang sudah LED di bagian atas ini ya, dan membentuk kayak garis-garis di bawahnya yang bisa bergantian dengan lampu senjanya juga, serta untuk lampu sennya juga sudah pakai LED juga. Lalu untuk lampu utamanya dia sudah pakai LED proyektor, kemudian di bagian bawah dia masih mendapatkan lampu fog lamp juga. Ini dia sudah LED juga. Jadi hampir semua lampu-lampunya itu LED semuanya. Kemudian desain bumper bawahnya juga tidak ada perubahan. Berpadu warna hitam doff termasuk kisi-kisi di tengahnya. Dan ada warna bodi di bagian plat tengah bawahnya. Kemudian di bagian atas kacanya, karena yang kita bongkar adalah tipe terlengkapnya yang Dimension. Jadi sudah dilengkapi dengan radar Dimension atau ADAS yang memiliki fitur-fitur keamanan secara otomatis. Di antaranya sudah dilengkapi dengan adaptive cruise control. Jadi pada saat teman-teman aktifkan cruise controlnya tapi menemukan kendaraan di depan lebih lambat, dia bisa menurunkan kecepatan kendaraan secara otomatis untuk mengikuti atau menjaga jarak dengan kendaraan depannya. Lalu dilengkapi juga dengan forward collision mitigation braking assist yang bisa melakukan pengereman otomatis ketika mendekati jarak yang cukup bahaya. Driver tidak menginjak rem, maka dia akan melakukan pengereman otomatis untuk menghindari terjadinya kecelakaan depan. Selain itu juga dilengkapi dengan blind spot monitoring yang akan memberikan peringatan ketika ada kendaraan yang berada di kanan kiri di area blind spot ingin mendahului. Lalu juga dilengkapi dengan rear cross traffic alert. Jadi pada saat memundur ternyata ada objek yang melintas di belakang, dia juga akan memberikan peringatan. Selain itu juga dilengkapi dengan lane keeping assist yang bisa menjaga Mitsubishi X-Force ini untuk selalu berada di tengah marka jalan. Dan terakhir juga dilengkapi dengan auto high beam yang bisa meredupkan lampu utamanya di malam hari ketika berpapasan dengan kendaraan lain. Jadi dengan fitur ADAS yang dimiliki oleh New X-Force ini tentunya juga akan lebih aman dibandingkan tipe-tipe yang lainnya. Dan kita lihat secara keseluruhan untuk wajah depannya dan eksterior depannya ini tidak ada perubahan desain ataupun fitur-fitur lainnya alias masih sama dengan model yang sebelumnya. Untuk mesinnya ini juga belum ada perubahan, di mana ngomongin mesin dari New X-Force ini pakai mesin bensin 1500 cc 4 silinder AC dengan teknologi MyFact. Di mana dengan mesin ini Mitsubishi New X-Force ini dia memiliki tenaga di 105 PS pada 6000 rpm
dan torsi maksimal di 141 Nm pada 4000 rpm. Jadi secara mesin tidak ada perubahan juga, dan kita lihat di sini pada kap mesinnya juga mendapatkan peredam. Dan ngomongin Mitsubishi X-Force, ini dia berpenggerak roda depan. Jadi mobil ini seharusnya cukup nyaman kalau dipakai di perjalanan sehari-hari. Sekarang kita bongkar eksterior sampingnya ya. Dari kaki-kakinya juga tidak ada perubahan, dimana dilengkapi dengan velg R18 two-tone polish, kelihatan stylish juga, dengan profil ban di 225/50. Rem depannya sudah cakram, sudah dilengkapi dengan ABS, EBD, VSC, dan hill start assist. Ada over fender sama juga ya, warna hitam doff, seolah-olah tarikannya menyambung dari bodi depan samping sampai ke belakang. Lalu di bawah pintu-pintunya juga ada set body molding, ini cukup lebar di finishing warna hitam doff dengan motif-motif diamond sehingga menambah kesan yang sporty juga di bagian sampingnya. Kemudian untuk spionnya, ini housing atau covernya, ini di finishing warna hitam glossy untuk yang two tone, tapi kalau one tone di finishing warna body, dilengkapi dengan lampu sein, pengaturan kacanya elektrik, sudah bisa dilipat buka otomatis, dan tentunya sudah connect dengan remote-nya sudah auto folding, dan dia juga ada blind spot monitoring tadi juga gitu ya, peringatan pada kacanya ketika ada mobil-mobil DATA blind spot. Lalu roof rail-nya ini juga di finishing warna hitam glossy kanan kiri, jadi tidak ada perubahan juga. Kemudian untuk handle pintunya ini juga masih model tarik dengan tombol smart entry juga karena kuncinya juga sudah keyless. Dan untuk roda belakangnya ini tentunya sama persis dengan depannya, bahkan pengereman di roda belakangnya ini menariknya juga sudah pakai rem yang juga cakram. Dan secara keseluruhan kita lihat tampilan dari eksterior sampingnya ini juga tidak ada tampak perubahan atau improvement di 2025-nya ini. Sekarang kita bongkar eksterior belakangnya. Dari atas juga dilengkapi dengan antena model Sirip View atau shark fin antena warna hitam glossy atau warna body ya kalau yang one tone. Kemudian ada roof spoiler juga di sini, di finishing warna body juga, lengkap dengan step lamp di bagian tengahnya, sudah LED tentunya, dan dilengkapi juga dengan kaca yang sudah anti embun atau kaca defogger. Lalu ada wiper belakangnya juga. Ada logo Mitsubishi berwarna chrome di bagian tengah. Kemudian untuk desain lampunya juga tidak ada perubahan, modelnya kayak mirroring dengan depannya T-shape juga, dengan lampu-lampu yang tentunya sudah LED semuanya, baik untuk lampu malam, lampu rem, lampu sen, dan modulnya sudah LED. Ada emblem Ultimate berwarna chrome di bagian kanannya, dan di kirinya ada emblem X-Force ya. Jadi memang ini menunjukkan bahwa ini adalah tipe Ultimate tapi yang tipe Diamond Sen. Lalu di bagian tengah dia juga ada kamera belakang. Kameranya juga masih belakang aja, belum ada kamera 360. Ada dua parkir sensor di bagian tengah. Lalu ada dua sensor lagi di kanan kirinya atau corner sensornya. Jadi di belakang ini selain ada kamera, tetap dilengkapi dengan 4 parkir sensor juga. Selain itu untuk keamanan di malam hari, dia juga ada dua lampu reflektor di kanan kirinya dengan desain bumper yang sebenarnya tidak ada perubahan juga ya, di finishing warna hitam doff dan berpadu warna-warna body. Dan secara keseluruhan kita lihat tampilan eksterior belakangnya ini juga tidak ada improvement ya untuk yang di 2025 ini. Untuk kuncinya juga tidak ada perubahan ya, jadi sudah keyless atau smart key, modelnya remote kayak gini, ada tombol lock dan unlock, dan ada tombol untuk membuka bagasi belakangnya sudah elektrik, bisa dari remote ini juga ya. Jadi tidak ada perubahan, termasuk di belakangnya ada logo Mitsubishi berwarna chrome kecil. Dan saat kita kunci, terlihat spionnya langsung terlipat otomatis, dan saat kita unlock juga akan membuka otomatis karena sudah auto folding. Dan teman-teman juga kalau mau buka atau kunci, sebenarnya nggak perlu pakai remote juga bisa ya, karena di sini ada tombol, kalau kita tekan kita sudah bisa mengunci lock dari pintu-pintunya, atau kalau misalkan teman-teman mau buka, tekan tombol ini juga tanpa harus mengeluarkan kunci juga gitu ya. Oke, kita buka, kita langsung bongkar interior dalamnya. Untuk door trim depan dari yang facelift atau improvement ini, dia sekarang full hampir warna hitam ya, dari atas sampai bawah. Di bagian armrestnya sekarang lapisan soft touch-nya jadi warna hitam, jadi nggak kecoklat-coklatan lagi ya. Ada tombol untuk central lock-nya di atas yang manual juga, ada laci kecil di sini. Kemudian ada tombol-tombol power window, ada tombol untuk pengaturan spionnya termasuk melipat, dan untuk handle pintunya juga sudah di finishing warna chrome-chrome juga ya, termasuk di bagian sekitarnya. Dan untuk speakernya masih sama, pakai merek Yamaha, jadi tentunya lebih premium dibandingkan tipe-tipe lainnya. Ada satu cup holder dan door pocket yang cukup panjang. Kita masuk ke dalam. Di dalam nuansa dashboardnya sebenarnya tidak ada perubahan, tapi kita lihat lapisan soft touch-nya sekarang jadi full warna hitam seperti ini ya. Ini adalah salah satu improvement-nya. Ada speaker Yamaha juga atau tweeter di bagian pilar A-nya.
Kisi-kisi AC-nya ada list warna chrome lengkap dengan lapisan soft touch sekarang warna hitam. Termasuk lacinya juga sekarang warnanya agak gelap ya atau abu-abu. Kemudian di bagian bawah ini ada tombol manual flank untuk pengaturan arah sorot lampu utamanya. Kemudian ada tombol untuk membuka bagasi belakangnya juga di sini. Dan ada laci kecil di bawahnya, ini bisa ditutup jadinya rapi kayak yang sebelumnya juga. Dan di paling bawah tentunya dilengkapi dengan pedal gas dan rem saja. Karena semua X-Force tipe DS dia hanya tersedia Matic atau CVT tanpa pilihan manual. Dan untuk bahan joknya sekarang ada perubahan menjadi full warna hitam semuanya. Dan tentunya sudah dilapis kulit sintetis ya. Dan menariknya juga ada airbag di bagian joknya karena airbagnya sudah ada 6. Tapi untuk pengaturan walaupun tipe tertinggi masih manual ya. Untuk pengaturan sandaran manual, pengaturan ketinggian jok juga model puter ya, pompa seperti ini. Kemudian untuk maju mundurnya juga masih manual. Untuk setirnya juga tidak ada perubahan, warna hitam ya, sudah dilapis kulit. Kemudian ada motif bintik-bintik di kanan kirinya, ada lapisan aksen-aksen warna chrome di bawahnya juga. Lalu di tengahnya ada logo Mitsubishi sama dengan airbag juga untuk di bagian pengemudi. Dan di bagian kanan juga ada tombol untuk adaptive cruise control ya, lengkap dengan voice command dan untuk mengangkat telepon. Dan di kirinya ada tombol-tombol untuk pengaturan head unit audionya, termasuk untuk pengaturan dari speedometernya juga. Dan untuk setirnya juga dia bisa diatur naik turun dan juga sudah bisa maju mundur. Jadi sudah tilt dan teleskopik secara manual. Di belakang setir sebelah kanannya ada saklar-saklar untuk menyalakan lampu-lampunya dan ada pilihan auto juga. Dan di kirinya ada saklar-saklar untuk menyalakan wiper depan dan belakangnya sudah intermittent. Untuk hidupkan mesinnya juga masih sama, sudah keyless jadi cukup injak rem, lalu tombol start engine-nya yang di samping tuas transmisi di bagian klaster tengah ya. Kita hidupkan. Saat kita hidupkan, tampilan dari speedometernya tentunya sudah layar animasi digital ya, kayak yang ada di Pajero, seperti model yang sebelumnya juga sama dari tipe yang Ultimate. Ini semuanya sudah digital seperti ini, jadi tentunya ini juga cukup menarik, tapi tidak ada perubahan di improvement di 2025 ini. Untuk head unit audionya juga tidak ada perubahan ya, desainnya itu floating, dia seolah-olah menyambung sampai ke bagian atas speedometernya juga. Untuk fitur-fiturnya masih sama, ada Android Auto, Apple CarPlay, kemudian ada WebLink, audio shortnya juga banyak termasuk sambungin ke telepon, USB gitu ya. Dan di sini juga ada pilihan untuk pengaturan dari kendaraannya juga ya, termasuk attitude berkendaranya, driving score-nya juga ada, kemudian keiritan bahan bakarnya juga, iritan eco score-nya juga ada gitu ya. Dan masih banyak yang lainnya juga. Kemudian dari ultimeternya juga lengkap ya, dari mulai teman-teman berada di lokasi titik di mana gitu ya secara map. Kemudian juga ada untuk angle kemiringannya, kemudian juga ada arah kompasnya juga. Dan ini juga masih banyak lagi ya, teman-teman bisa atur semuanya dari kemiringan setirnya segala macam. Kemudian juga ada traction controlnya, kemudian responsifnya juga di sini ada juga, kemudian untuk driving score-nya bahkan ada juga gitu. Jadi dengan adanya ini membuat kita itu jadi tahu seperti apa kita berkendara dengan mobil ini gitu ya. Dan kalau teman-teman misalkan rubah ke R atau mundur, cuman memang disayangkan kameranya hanya belakang aja ya, belum dilengkapi dengan kamera 360. Lalu di bawah audionya sampai ke kiri ini juga ada lapisan soft touch yang sekarang berubah jadi full hitam ya, karena interiornya sekarang lebih dominan ke hitam dengan kisi AC aksen-aksen warna chrome juga. Di atasnya ada airbag untuk penumpang depan dan juga ada tweeter juga di pilar A-nya, tentunya ada merek Yamaha-nya. Lalu untuk lacinya juga di finishing warna abu-abu ya, bukan warna coklat lagi. Dan di bawah ini dia juga ada tempat penyimpanan tertutup seperti ini. Kisi-kisi AC di tengahnya juga ada list-list warna chrome berpadu warna hitam glossy ya, lengkap dengan tombol lampu hazard di bagian tengahnya. Dan pengaturan AC-nya juga masih sama, modelnya tombol-tombol seperti ini atau sudah digital. Dan menariknya ngomongin X-Force tipe Ultimate DS ini, dia sudah dual zone ya, antara suhu depan, kanan kiri ini bisa diatur berbeda. Dan dia juga ada memorinya, ada rear defogger dan front defogger untuk kaca depan dan belakangnya tidak mudah berembun. Lalu ada mode arah semburannya juga bisa ke badan, badan ke kaki atau ke kaki aja, jadi bisa disesuaikan. Bahkan ada fitur sinkronis juga nih, supaya kanan kirinya dia suhunya sama juga bisa ya. Dan yang menarik lagi, dia sudah ada Nano X nih, artinya udara yang dikeluarkan ini lebih sehat karena ada antibakterinya atau sudah mengandung air purifier juga. Di bawah pengaturan AC-nya juga masih ada dua colokan ya, model USB dan model Type-C. Kemudian ada power outlet juga, dan menariknya juga mendapatkan wireless charger nih. Jadi lengkap banget, selain ada colokan bahkan ada wireless charger. Desain tuas transmisinya juga tidak ada perubahan, sudah dilapis kulit, ada aksen-aksen chrome di atas. Di bawahnya juga ada list-list warna chrome yang menyambung sampai ke depan.
Jadi sedikit menambah kesan elegan di tengah juga. Pilihannya parkir, mundur, neutral, drive, dan ada gigi low-nya juga. Jadi ini sudah pakai CVT ya, jadi bukan AT konvensional lagi. Jadi perbedaan giginya akan lebih halus. Kemudian di bagian sini juga ada tombol untuk menghidupkan mesinnya tadi. Dan ngomongin drive mode-nya ini juga cukup menarik ya. Jadi dia ada beberapa pilihan mulai dari normal, kemudian juga ada wet ketika teman-teman lagi ada di genangan air gitu ya. Kemudian gravel kalau lagi teman-teman di bebatuan atau di pasir. Kemudian ada mud atau di bagian lumpur gitu ya. Jadi ada 4 pilihan yang tentunya teman-teman bisa sesuaikan dengan kondisi jalanan yang teman-teman lewati. Dan di kirinya ada rem tangannya, ini juga sudah elektrik, lengkap dengan auto hold juga. Jadi sudah cukup modern. Di sini juga ada 2 cup holder, kemudian ada console box juga sama ya, tingginya sama, besarnya sama, sudah dilapis kulit juga, tidak ada perubahan. Dan kalau dibuka boxnya juga cukup besar ya dan cukup dalam, bahkan integrate ke AC juga. Jadi ada pendingin di bagian dalam ini sehingga kalau teman-teman naruh botol minum atau minuman di dalam, dia akan sejuk atau dingin juga minumannya. Dan secara keseluruhan sekali lagi untuk tampilan dashboardnya ini memang ini menjadi improvementnya, di mana sekarang lebih dominan warna hitam semuanya. Tidak ada warna-warna coklatnya lagi ya. Jadi dominan lebih gelap menyerupai yang ada di Mitsubishi Destinator. Di atas untuk spionnya tentunya sudah auto dimming ya, dengan tombol di bagian tengahnya. Kemudian untuk di bagian atas ini juga ada indikator untuk pemakaian seat belt seluruh penumpang termasuk juga di baris keduanya. Kemudian juga ada lampu kabinnya ya. Ini ada 2 kanan kiri. Desainnya cukup elegan, modern tapi masih warna kuning ya. Ada tempat penyimpan kacamata juga di sini, dan di kanan kirinya tentunya dilengkapi dengan sun visor ya. Dan menariknya di sini sudah ada kaca yang bisa dibuka tutup. Bahkan dua-duanya juga ada lampu tambahan juga yang sudah LED. Lalu untuk pegangan tangannya ini tidak hanya di bagian penumpang depan, tapi ada pegangan tangan juga di atas drivernya yang tentunya dua-duanya sudah retract. Untuk di kanan kiri jok depannya, seatbeltnya juga sama, 3 titik penguncian, sudah teknologi proteksioner dan force limiter juga untuk keamanannya. Headrestnya juga sama ya secara desain, dan ini sudah adjustable juga. Lalu masih ada airbag juga ya kalau yang tipe DS ini di bagian jok penumpang depannya juga dan juga drivernya. Plus ada airbag juga di pilar karena airbagnya total sudah ada 6. Sekarang kita bongkar interior di baris keduanya ya. Untuk door trim di baris keduanya ini juga hampir tidak ada perubahan. Kecuali di bagian lapisan soft touch-nya sekarang jadi full warna hitam dengan jahitan-jahitan warna putih. Kemudian ada laci kecil sama, kemudian ada tombol power window juga sama dengan ornamen warna hitam glossy di atas. Lalu handle pintunya juga di finishing warna satin strobe, begitu pula di sekitarnya. Dan di bawah juga ada speaker lagi ya dengan emblem Yamaha juga untuk menunjukkan merek dari speakernya. Lalu ada cup holder dan juga door pocket yang cukup panjang. Kita masuk ke dalam. Nah, untuk di bagian baris kedua aja, ini juga secara dimensi tidak ada perubahan, di mana di bagian lutut masih cukup longgar ya, lega banget. Di bagian headroom juga cukup tinggi, dari tinggi saya 197 bahkan 10 jari lebih. Ada pegangan tangan juga retract, ada gantungan juga kanan kiri, ada lampu cabin. Ini juga tampilannya menarik ya, walaupun memang masih warna kuning, tapi kelihatan desainnya itu modern juga ya. Cuman memang disayangkan yang improvementnya pun dia tidak ada panoramik ataupun sunroof gitu ya. Jadi di atasnya ini kosong, dengan perubahan yang sekarang lebih ke trim warna hitam semuanya. Lalu untuk seatbeltnya ini di kanan kiri sudah 3 titik penguncian. Bahkan kalau lagi bertiga dia juga ada seatbelt dari atas ini ya, 3 titik juga. Headrestnya juga ada 3 ya, semuanya sudah adjustable. Bahkan kalau lagi berdua atau sendiri teman-teman bisa turunin untuk jadiin armrest juga ya. Dan tentunya sudah dilapis kulit, lengkap dengan 2 cup holder di bagian tengahnya. Dan di bagian bawah juga ada isofix juga. Jadi akan memudahkan teman-teman kalau mau ngikat kursi baby gitu ya, kalau punya baby. Kemudian di depan juga ada kantong-kantongnya. Ini juga sudah dilapis kulit. Di bagian tengahnya dia ada blower AC-nya, ada 2 blower. Dan di bawahnya juga menariknya ada 2 colokan ya, model Type-C dan juga model USB-A. Untuk buka bagasinya yang tipe Ultimate Dimension ini tentunya sudah elektrik ya. Jadi tinggal tekan aja dia akan terbuka otomatis. Selain itu teman-teman juga bisa buka dari remote-nya juga. Jadi ada tombol di sini untuk membuka bagasi dari remote. Bisa juga dari tombol yang ada di dalam juga. Dan dia juga ada kick sensor juga. Jadi ada 4 cara, semuanya sudah elektrik. Dan ngomongin bagasinya ini cukup besar tapi tidak ada perubahan dari desain sebelumnya juga tentunya ya.
Ini bisa rata dengan lantai seperti ini juga, jadi akan memudahkan kita untuk mengakses kalau lagi mau masukin barang-barang yang cukup berat. Kemudian kalau teman-teman perlu bagasi yang lebih luas, ini juga bisa dilipat jok baris ketiganya. Lipatannya teman-teman bisa 60% di bagian kanan ya. Jadi masih bisa dipakai untuk salah satu joknya juga. Dan teman-teman juga bisa lipat dua-duanya kalau dibutuhkan lagi yang lebih besar tentunya. Ini akan mendapatkan kapasitas bagasi yang maksimal. Karena ini pelipatan joknya juga hampir rata dengan lantai gitu ya. Di bagian kanannya dia ada tempat penyimpanan untuk toolkit dongkraknya juga, jadi cukup praktis. Kemudian di kiri juga masih mendapatkan lampu cabin, ada tempat-tempat penyimpanan di kanan kirinya. Dan menariknya kalau kita buka karpet bawahnya, ini juga masih mendapatkan ban cadangan ya. Kalau kita ngomong zaman sekarang ini banyak mobil-mobil yang sudah nggak dapat ban cadangan, tapi untuk khusus exhaust ini dia masih memberikan ban cadangan, walaupun desainnya masih temporary atau velg standar yang lebih kecil R16. Setidaknya kalau kita lagi bocor di tengah jalan jauh dari bengkel, bisa kita pakai untuk sementara. Oke, kita tutup. Nah, tadi kita sudah membongkar spek dan fitur-fitur lengkap dari Mitsubishi New X-Force tipe DS yang sudah mendapatkan improvement di 2025 ini ya. Jadi improvementnya memang nggak banyak, hanya perubahan di warna interiornya. Yang sebelumnya ada perpaduan warna coklat-coklatnya gitu ya. Sekarang lebih full dominan warna hitam semuanya. Nah, apakah yang model warna hitam ini menurut teman-teman lebih worth it, lebih menarik dibandingkan yang warna sebelumnya yang kelihatan lebih terang? Nah, nanti teman-teman boleh komentar di bawah. Karena yang warna baru ini hampir mirip banget dengan desain dari Mitsubishi Destinator juga jadinya ya. Oke, teman-teman yang berminat untuk memiliki Mitsubishi X-Force ini, ngomong promonya banyak banget, diskonnya juga lumayan besar. Jadi teman-teman nanti bisa langsung hubungin Kak Indah, nomornya ada di bawah, bisa langsung dijapri. Kalau teman-teman misalkan pengen test drive atau pengen janjian lihat unit, pokoknya bisa langsung janjian sama Kak Indah, hubungi langsung di nomor yang ada di bawah. Cukup sekian untuk video kali ini. Jika video ini bermanfaat, jangan lupa untuk share video ini dan dukung channel ini dengan cara klik tombol like, klik tombol subscribe, dan nyalakan loncengnya agar teman-teman selalu dapat notifikasi video-video terbaru dari Kacamata Dipras. Segala konten dan isi dari video ini merupakan sudut pandang dari Kacamata Dipras. Jika ada kekurangan atau kesalahan, mohon dimaafkan dan silahkan dimasukkan di kolom komentar. Saya Dipras pamit undur diri, sampai ketemu di video-video yang akan datang. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.